Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud yang beranggotakan Alia Mawaddah Permana, Devina Boru Sembiring, dan Dewi Ananda. Berikut videonya. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kecerdasan, yakni sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, melainkan untuk melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Pertama adalah sadar atau conscious. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran consciousness. Isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious dan segera tertekan ke daerah preconscious atau unconscious. Yang kedua adalah prasadar atau preconscious, disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Di sisi lain, isi materi daerah tak sadar dapat muncul ke daerah prasadar. Kalau sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat kemunculan materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu, muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga adalah tak sadar atau unconscious, adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan struktur kesadaran menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecanduan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Lalu yang keempat itu adalah ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah unconscious, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi ID, kenikmatan adalah keadaan yang relatif, inaktif, atau tingkat energi yang rendah, dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang mendambakan kepuasan. Jadi, ketika ada stimuli yang memicu energi untuk bekerja atau timbul tegangan energi atau beroperasi dengan prinsip kenikmatan. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang benar memuaskan kebutuhan. ID tidak mampu menilai atau membedakan benar atau salah, tidak tahu moral. Jadi harus dikembangkan jalan memperoleh khayalan itu secara nyata, yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan ketegangan baru, khususnya masalah moral. Alasan inilah yang kemudian membuat ID memunculkan ego. Yang kelima adalah ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama.
Yang pertama adalah memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, yaitu menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan ID sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari superego. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari ID. Yang kelima adalah ego. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, yaitu menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan ID sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari superego. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari ID. Yang keenam adalah superego. Superego adalah kekuatan moral atau etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di 3 daerah kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar sama dengan ID. Sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. ID tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatan. Superego bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan. Menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. 3 fungsi superego, yaitu yang pertama adalah mendorong ego menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengejar kesempurnaan. Yang kedua adalah dinamika kepribadian. Kegiatan psikologi juga membutuhkan energi yang disebut energi psikis atau psikis energi yang ditransform dari energi fisik melalui ID beserta insting-instingnya. Ini sesuai dengan kaidah fisika bahwa energi tidak dapat hilang tetapi dapat pindah dan berubah bentuk. Macam-macam dari dinamika kepribadian adalah insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara kuantitatif adalah energi psikis. Dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang merupakan energi yang tersedia untuk mengerahkan proses kepribadian. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. Sumber insting adalah kondisi jasmaniah atau kebutuhan. Sepanjang hayat sumber insting bersifat konstan, tidak berubah kecuali perubahan akibat kemasakan. Kemasakan akan mengembangkan kebutuhan jasmaniah yang baru dan dari sana dapat timbul insting-insting yang baru pula. Yang kedua adalah tujuan insting. Tujuan insting juga bersifat konstan. Konsep Freud memandang insting sebagai pemicu tegangan dan
ID, ego, superego bekerja untuk mereduksi tegangan itu. Jadi, tujuan insting pada dasarnya bersifat regresif atau kembali asal, berusaha kembali ke keadaan tenang seperti sebelum munculnya insting. Tujuan insting juga bersifat konservatif, mempertahankan keseimbangan organisme dengan menghilangkan stimulasi-stimulasi yang mengganggu. Sumber dan tujuan yang konstan bisa menimbulkan pengulangan tingkah laku dimulai dari timbul rangsangan sampai peredaan tegangan. Kalau pengulangan menjadi irasional tanpa dapat dicegah oleh kesadaran, menjadi gejala neurotik kompulsi atau kompulsi repetisi atau repetition compulsion. Yang ketiga adalah objek insting, adalah segala sesuatu yang menjembatani antara kebutuhan yang timbul dengan pemenuhannya. Objek insting atau cara orang memuaskan kebutuhannya ternyata berubah-ubah sepanjang waktu. Daya dorong insting adalah jumlah kekuatan energi dari seluruh insting bersifat konstan. Penggunaannya yang berubah, kebutuhan yang sangat penting akan mendapat satu energi yang lebih besar dibanding kebutuhan lain yang kurang penting.